Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh rakyat Indonesia untuk menyuarakan aspirasi dengan damai. Ya, Prabowo memastikan aspirasi tersebut akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. Hal ini disampaikan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Minggu siang untuk menyikapi aksi massa yang berujung pada perusahaan fasilitas umum. Prabowo mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan damai, tanpa kerusuhan dan penjarahan. Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama di Istana Kepresidenan Jakarta. Selain pertemuan, para tokoh agama juga menggelar doa bersama. Pemirsa, sejumlah tokoh agama mendatangi Istana Kepresidenan, diantaranya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Kholil Stakuf, Muhaimin Iskandar, Bante Kamsai Sumano Mahatera, hingga penasehat Gereja Bethel Injili Nusantara, Pendeta John Lokolo, serta tokoh agama lain. Menurut Yahya Stakuf, kedatangannya memenuhi undangan langsung Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya juga sempat menghadiri pertemuan Presiden dengan 16 ormas Islam beberapa hari sebelumnya. Dalam pertemuan, para tokoh lintas agama berkoordinasi dan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo. Bethel Injili. Kita bersama semua ormas, kalau memang 2 hari yang lalu kan 16 ormas Islam menghadap di Babalan, dan ini undang semua ormas keagamaan baik Muslim menyempurnakan penyampaian aspirasi masyarakat seperti yang kita lakukan kemarin, dan juga bagaimana berkoordinasi untuk baru mengatasi keadaan memulihkan. Kita mau doakan supaya situasi negara kita bisa kondusif, rakyatnya bisa tenang, semua pejabat negara juga bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyat, dan kita doakan supaya semuanya akan berjalan lancar, stabil, dan kita boleh hidup sejahtera ya di Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Pak, ada instruksi dari Pak Presiden mungkin atau apa seperti apa gitu? Nah, untuk kita doa aja. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Keluarga Arya Daru Pengayunan merasa janggal dengan gelagat ADP di dalam taksi. Tujuan yang berubah-ubah menyimpantanya. Dan berikut perbincangan jurnalis senior Sindo News Lukman Hanafi bersama penasehat hukum keluarga Arya Daru Pengayunan, Dwi Librianto. Bapak kan sekarang sudah di penasihat hukum, mungkin kan barangkali ketika setelah press release polisi barangkali memberikan informasi apa ke keluarga, barangkali ya, kan saya tidak tahu nih. Apakah misalnya ada itu, dari mana yang keterangan-keterangan itu, siapa sih yang ditanya bahwa sampai penyidik bisa menyimpulkan berkat itu? Kalau saya baca dari
apa yang dipaparkan oleh keluarga karena sampai saat ini kami belum pernah menerima hasil daripada proses kesimpulan daripada pihak penyidikan. Kami tidak ada hal yang tertulis. Kami memang dilibatkan, ada beberapa keluarga dilibatkan dalam proses itu, tapi kami sampai sekarang tidak pernah terlibat ini. Itu akan saya mintakan kepada pihak penyidik, kita akan diskusi apa yang bisa saya support terhadap ini. Tapi dalam prosesnya itu terlalu singkat gitu loh. Jadi dan baru pada hari kejadian tanggal 7 itu benar-benar dalam suatu situasi yang sangat gembira, sangat ini. Memang setelah ketemu dengan pihak ada 2 orang saksi, itu Farah dengan Dion, lalu dia naik taksi. Nah itu sudah mulai gelagatnya. Di taksi masuk saksi, lalu dia merasa tidak nyaman di situ. Saya nggak tahu ada apa perasaan, tapi dia tengok kiri, tengok kanan di dalam, terus dia menyebutkan yang pertama kali dia minta adalah ke bandara. Lalu berubah lagi ke kosan. Lalu berubah lagi ke kantor. Ini ada apa gitu loh. Sambil dia nengok belakang gitu loh. Nah itu yang kami lihat dalam kesaksiannya supir taksi. Saya dengar dari keluarga, dia menyatakan seperti itu karena saya nggak ikut dalam. Saya dengar keluarga seperti itu. Nah ketakutan ini, apakah Daru itu ke Deplu untuk mengamankan sendiri? Apakah dia pada saat bawa ransel, bawa laptop, bawa apapun yang keperluannya, kenapa ditinggal? Sebentar. Siap. Itu artinya berarti naik taksi itu sama siapa? Sendiri? Sendiri. Pemirsa, rombongan aktivis dari Indonesia termasuk Wanda Hamidah tiba di Tunisia. Bersama ribuan aktivis dari berbagai negara, mereka akan menjalankan misi menembus blokade Israel dan Mesir di wilayah Gaza. Dengan menggunakan puluhan kapal laut, para aktivis kemanusiaan ini nantinya akan berlayar mengarungi Laut Mediterania dan diharapkan bisa sampai ke pantai Gaza untuk misi kemanusiaan. Selain aktivis kemanusiaan, delegasi ini juga diikuti kalangan artis dan influencer seperti Wanda Hamidah, Ciki Fauzi, dan Rizky Fauzi. Pelayaran menembus blokade Gaza rencananya akan dimulai pada tanggal 4 September 2025 besok. Alhamdulillah kita sekarang sudah mendarat di Bandara Tunisia yang perjalanannya juga cukup melelahkan ya, dari Indonesia, Singapura ke Frankfurt, Jerman. Jadi alhamdulillah kita sekarang sudah di Tunisia. Alhamdulillah habis ini kita langsung menuju ke penginapan, istirahat, dan mungkin kita akan menunggu informasi terkait agenda besok. Hari ini Mas. Tim yang ikut rombongan dengan kami itu jumlahnya 13 orang. Indonesia melalui IGPC menyumbang 5 kapal untuk misi kemanusiaan global ini. Hingga saat ini, hampir 50 relawan kemanusiaan asal Indonesia sudah tiba di Tunisia sambil menunggu jadwal pelayaran yang telah ditentukan oleh Standing Committee Global Summit Flotolia. Hingga saat ini, hampir 50 relawan kemanusiaan asal Indonesia sudah tiba di Tunisia sambil menunggu jadwal pelayaran yang telah ditentukan oleh Standing Committee Global Summit Flotilla. Dari Tunisia, iNews melaporkan.